Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pengkajian kitab Tazkiyatun Nafs yang kita adakan setiap pekan, setiap Ahad pekan keempat. Semoga apa yang kita pelajari memberikan ilmu yang bermanfaat dan upaya yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik, kita lanjutkan pengkajian dari kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Beliau berasal dari Mesir yang tinggal di Al-Iskandariyah, Mesir. Taib, hafizahullah ta'ala. Ini Tazkiyatun Nafs, metode pensucian jiwa yang dikumpulkan dari kitab-kitab para ulama, dikumpulkan dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim, kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga kitabnya Imam Al-Ghazali. Taib, Tazkiyatun Nafs, ya, mensucikan jiwa atau membersihkan jiwa, ini perkara yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang manusia. Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini selalu banyak tantangan, selalu ada ujian-ujian, yang mana ujian-ujian itu bisa menggelincirkan seseorang dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi selama hidup ini harus digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan kadangkala menggelincirkan manusia, akhirnya manusia itu lupa, lalai dari tujuan dia diciptakan. Akhirnya umurnya habis hanya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dia tidak sadar semakin hari itu semakin berkurang jatah hidupnya, dan tanpa dia sadari tiba-tiba ajalnya sudah datang padahal amalannya belum seberapa. Dosa-dosanya bahkan mungkin masih banyak, belum dia tobati. Ini yang tidak kita inginkan. Maka metode pembersihan jiwa ini harus selalu kita ingatkan, kita pelajari agar kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Dan ini merupakan tahapan pertama di dalam memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat. Satu masyarakat itu akan jadi baik kalau masing-masing personnya, masing-masing individunya sudah baik. Karena masyarakat itu kumpulan dari perorangan, kumpulan dari individu-individu, jadi membentuk sebuah masyarakat. Kalau individu-individunya belum baik, maka jangan harap satu masyarakat bisa baik. Maka kalau kita ingin, atau siapa saja, apakah pemerintah atau siapapun yang ingin memperbaiki masyarakatnya, maka awali dengan person-personnya. Awali perbaiki individu-individu masing-masing. Kalau masing-masing individu itu sudah baik, maka insya Allah masyarakat dengan sendirinya menjadi masyarakat yang baik. SDM-nya menjadi SDM yang baik. Tapi kalau berbagai teori, berbagai aturan-aturan dibuat, berbagai sistem dibikin untuk mengatur agar masyarakat jadi baik, tapi personnya tidak digarap, maka mustahil masyarakat akan jadi baik. Sebagus apapun sistem, sebagus apapun atau seketat apapun aturan, tapi kalau masyarakatnya belum baik, person-personnya belum baik, maka tetap saja akan dilanggar. Bahkan mungkin yang melanggar itu yang bikin peraturan sendiri.
Yang bikin undang-undang sendiri yang melanggar, bikin aturan jangan korupsi. Tapi ya yang korupsi siapa? Rata-rata yang bikin aturan itu sendiri, karena personnya belum baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW awal-awal beliau berdakwah itu menggarap person-personnya. Beliau tidak langsung, ayo kita bikin sistem, kita bikin aturan untuk mengatur masyarakat. Tidak, beliau awal-awal berdakwah itu gimana mentazkiyah masing-masing orang. Karena ketika masing-masing sudah jiwanya tazkiyah, jiwanya sudah suci, sudah bersih, maka sangat mudah untuk diatur, mudah untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kitab kepada mereka, membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu hadis, pesan-pesan dari Rasulullah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi perkara tazkiyah ini sangat penting untuk mentazkiyah kita dan juga untuk membentuk satu masyarakat yang baik, maka harus diawali dari individunya. Contoh individu yang sudah bersih, jiwa yang sudah bersih itu seperti apa? Yaitu jiwa yang sadar akan tujuan dia diciptakan. Itu orang yang sudah tazkiyah, jiwanya sudah bersih. Walaupun kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan, tapi dia selalu sadar akan tujuan dia diciptakan. Contoh yang lain, orang yang sudah tazkiyah itu apa? Yaitu yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini orang yang jiwanya tazkiyah. Jadi dia tahu kewajiban dia apa yang harus ditunaikan, hak-hak Allah yang harus ditunaikan itu apa saja, lalu dia kerjakan. Dia diwajibkan untuk ibadah, dia diwajibkan untuk puasa, diwajibkan untuk sholat. Dia tahu dia diwajibkan untuk berkata yang jujur, dia diwajibkan untuk berlaku adil, dia diwajibkan untuk amanah. Nah, dia tahu kewajiban-kewajiban seperti itu, lalu dia lakukan. Nah, ini dia orang yang tazkiyah. Kemudian yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan standar awal seseorang itu untuk diangkat menjadi pemimpin. Standar awal agar orang itu mungkin ditokohkan itu dilihat dari jiwanya sudah tazkiyah atau belum. Nah, kita sekarang ini kadang-kala mengangkat seorang pemimpin atau mengangkat yang mewakili kita, ternyata orang-orang yang jiwanya sendiri belum tazkiyah, maka yang terjadilah kerusakan. Maka standar sebetulnya dalam Islam untuk mengangkat siapapun pemimpin harus orang yang dasarnya sudah tazkiyah, jiwanya sudah suci. Dia tahu kewajiban-kewajiban agama, dia tahu larang-larangan agama, lalu dengan dasar-dasar yang lain baru dia bisa ditokohkan, bisa diangkat jadi pemimpin. Nah, kita sekarang ini kadang-kala orang yang tidak memenuhi standar pun diangkat menjadi pemimpin. Baik, jadi ini mukadimah bagaimana pentingnya kita itu selalu tazkiyatun nafas. Dan metode pensucian jiwa yang pertama yang dibawakan oleh pengarang buku ini adalah ikhlas, ya. Walaupun pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang ikhlas, namun masih separuh, kita lanjutkan perkara ikhlas, ya. Jadi perkara ikhlas ini perkara yang sangat penting untuk mensucikan jiwa seseorang. Jadi misalkan seseorang bingung, saya kira-kira memulai dari mana untuk mensucikan jiwa saya supaya jiwa saya ini tazkiyah, suci, bersih. Kira-kira dari mana saya memulainya? Maka mulailah dari ikhlas.
berusaha untuk ikhlas kepada Allah dalam segala hal, terutama di dalam ibadah-ibadah. Maka selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berusaha untuk hidupnya betul-betul untuk Allah. Dia melakukan ibadah untuk Allah. Dia melakukan amalan apapun, niatnya, tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau, seorang hamba hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Jadi dengan ikhlas itu seseorang bisa selamat dari godaan syaitan. Kalau kita sudah terbiasa ikhlas, maka setan kesulitan untuk menggoda orang ini. Tapi kalau orang yang dasarnya kurang ikhlas, maka mudah sekali setan itu untuk menggelincirkan orang itu. Mungkin kita ingat banyak sekali ahli ibadah, mungkin di zaman sebelum Islam, maksudnya zaman sebelum Rasulullah, dari kalangan Bani Israel yang sangat mudah sekali digelincirkan oleh setan. Mungkin dia terkenal ibadah selama 60 tahun, atau dia beribadah selama berpuluh-puluhan tahun, selama 40 tahun, ada yang 60 tahun, tapi tiba-tiba tergoda dengan dunia, atau tiba-tiba tergoda dengan wanita, tiba-tiba tergoda dengan jabatan, dan itu sangat banyak. Bahkan ada yang digelincirkan oleh syaitan, akhirnya tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Sudah beribadah bertahun-tahun, datang syaitan menggelincirkannya, mengatakan kamu sudah tidak wajib lagi beribadah. Makom kamu itu sudah derajatnya makom sekian. Sudah makom hakikatnya sudah makom sekian, sudah makom hakikat. Jadi kamu itu sebetulnya sudah menyatu dengan Allah. Jadi kamu ya Allah, Allah ya kamu. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan ini yang siapa yang mendakwakan itu? Setan. Dan biasanya yang dibidik oleh setan siapa? Para ahli ibadah. Jadi setan tidak mungkin mendatangi ahli maksiat lalu bilang kamu makomnya makom ma'rifat. Itu enggak jarang. Ya karena nggak mempan, wah. Gimana saya ahli ma'rifat, saya hakikat nih, saya aja sering berbuat maksiat. Maka yang dibidik oleh setan siapa? Ahli ibadahnya. Mereka-mereka yang mungkin menganggap zikirnya sudah banyak, sudah mengamalkan amalan ini rutin, atau mengamalkan wirid-wirid ini, atau dia sudah beribadah selama puluhan tahun. Maka setan sangat mudah menggelincirkan orang tersebut. Nah, kenapa setan itu bisa menggelincirkan orang ini? Biasanya karena dasarnya tidak ikhlas. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan ada orang yang semasa hidupnya itu beribadah, tapi di akhir hayatnya ternyata masuk neraka. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang beramal dengan amalannya ahli surga, sampai antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 jengkal. Tapi takdir berkata lain, dia mengamalkan amalannya ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalannya penghuni neraka, sampai antara dirinya dengan neraka tinggal 1 jengkal saja. Tapi takdir berkata lain, dia mengamalkan amalannya penghuni surga, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat, selama hidupnya beramal dengan amalannya penghuni surga, tapi di akhir hayatnya ternyata masuk neraka. Ini biasanya dibongkar sama Allah. Isi hatinya itu baru kelihatan menjelang meninggal dunia, baru ketahuan ternyata selama ini itu ibadahnya bukan untuk Allah, ibadahnya karena manusia, karena mendapatkan penghormatan, karena tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Itu tujuan dia beribadah selama ini, baru terbongkar di saat dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas seseorang tidak bisa digoda oleh syaitan atau sulit digoda oleh syaitan. Sebagaimana ini pernyataan iblis sendiri. Jadi iblis ketika dikutuk oleh Allah dan diusir oleh Allah untuk keluar dari surga,
maka iblis berjanji untuk menggelincirkan Bani Adam. Dalam surat Shad kata Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sampai hari dibangkitkan. Qala fa innaka minal mundarin. Baik, wahai iblis, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan kematianmu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak mesti sampai hari kiamat, tapi iblis itu dikasih waktu yang panjang sampai waktu yang ditentukan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kesucianmu, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Wah, ini sumpahnya iblis. Dia sudah bersumpah, demi kekuasaanmu, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Lalu di sini kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, yang tidak bisa aku sesatkan kecuali siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata iblis, itu yang tidak bisa saya sesatkan. Maka dengan keikhlasan kita bisa terjaga dari godaan syaitan. Dan biasanya orang yang ikhlas itu mau digoda seperti apa, biasanya dia sulit tergoda. Digoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tidak tergoda. Kenapa? Karena tujuan dia sudah fokus untuk Allah. Hidupnya dia sudah fokus untuk Allah. Dia mau melakukan apapun fokusnya untuk Allah, tujuannya untuk mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah. Maka mau digoda model apapun, dia tidak akan tergoda. Diriwayatkan seorang soleh berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, ikhlaslah maka kamu akan selamat. Jadi disebutkan ada seorang soleh yang berkata kepada dirinya, ya nafsi, ya nafsi, ya nafsi, wahai jiwaku, ikhlasi tatakhallasi. Ya nafsi, ikhlasi tatakhallasi. Wahai jiwa, ikhlaslah maka kamu akan terbebas, kamu akan terselamatkan, yakni dari godaan setan. Apabila suatu amal telah tercampur oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari, hilang pula keikhlasannya. Nah, ini diantara penyebab membuat orang itu kurang ikhlas itu adalah cinta dunia, ya. Mengikuti godaan-godaan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau orang sudah terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka sulit orang itu untuk ikhlas. Sebaliknya, berusaha untuk ikhlas itu akan mencegah seseorang untuk tergoda dengan dunia. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga. Harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga itu. Itulah sebabnya ada pepatah mengatakan, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, pasti ia akan selamat. Ya. Ini kata beliau, kebanyakan manusia itu terlena dengan harapan-harapan atau terlena dengan syahwatnya, mengikuti kenikmatan-kenikmatan dunia, dan dia lalai dari tujuan dia sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang bisa ikhlas, maka luar biasa. Kalau jenengan atau kita semua ini satu amalan saja kita sanggup ikhlas, bersyukur. Berarti ini bertanda yang baik. Karena namanya ikhlas itu perkara yang tidak gampang. Nah, kalau jenengan kita semua ini berhasil ikhlas dalam satu amalan saja, syukuri. Nah, ini kita termasuk orang-orang pilihan.
Orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diridhoi, yaitu berhasil untuk ikhlas. Pepatah mengatakan, ikhlasus sa'ah najahul abad. Ikhlas sesaat maka keberhasilannya itu selama-lamanya. Dan ikhlas sesaat saja atau satu amalan saja yang kita kerjakan dengan ikhlas, kalau mau meninggal silakan. Ibaratnya begitu. Kalau kita yakin satu amalan kita ini sudah betul-betul ikhlas karena Allah, maka mau meninggal kapanpun pede, berani. Ya, karena kita percaya kita punya amalan yang ikhlas. Tapi kalau kita belum yakin punya amalan yang betul-betul ikhlas, maka jangan pernah harap untuk meninggal. Dan siapa yang mau meninggal gitu ya? Artinya kalau punya satu amalan saja yang ikhlas, itu sudah keberhasilan. Itu sudah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu sudah bisa menjadi sebab orang itu masuk surga. Berbeda dengan orang yang mungkin punya amalan yang sangat banyak kelihatannya, tapi dia belum yakin itu ikhlas atau tidak, atau dia yakin itu masih belum ikhlas, masih banyak campuran-campurannya, ya, campuran pengen dihormati lah, campuran pengen dipuji lah, campuran pengen dapat pengakuan dari masyarakat lah. Nah, kalau amalannya dia yakin ada campuran-campuran seperti itu, maka jangan harap meninggal dulu, ikhlas dulu, ya. Kalau sudah ikhlas, mau meninggal kapanpun silakan, insya Allah selamat. Ikhlasus sa'ah najahul abad. Ikhlas sesaat, keberhasilannya selama-lamanya. Maka itu yang akan dinilai oleh Allah. Amalan kita itu kalau ikhlas baru punya bobot. Kalau tidak ikhlas maka tidak ada bobot sama sekali. Ketika ditimbang di amalan kebaikan, ya, ketika ditimbang di amalan kebaikan, di amalan keburukan, maka tidak punya bobot, yang lebih berat amalan keburukannya. Walaupun kelihatannya seperti satu gunung, dua gunung, tiga gunung, puasanya, sholatnya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, kelihatannya seperti satu gunung kebaikan, tapi begitu diletakkan di timbangan, ternyata nggak punya bobot. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Maka bandingkan amalan kita dengan amalannya sahabat itu jauh berbeda kualitasnya, bobotnya. Kenapa? Kalau sahabat itu beramal dengan ikhlas. Mereka beramal dengan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini beramal kadangkala masih campuran-campuran, ya. Bahkan habis beramal pun kadangkala orang masih tergoda. Masih tergoda dengan prestasinya itu, masih tergoda dengan ujub, merasa dirinya paling berhasil melakukan amalan itu, orang lain tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ini kondisi kita. Tapi kalau para sahabat itu betul-betul ikhlas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi law anfaqa mislu Uhudin dhahaban ma balagha muddi ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian berinfak satu gunung Uhud itu emas di jalan Allah, tidak sebanding dengan infaknya para sahabatku walaupun dengan gandum atau kurma satu genggam, bahkan separuh genggaman. Masya Allah, saking bobotnya, saking berkualitasnya amalan para sahabat itu. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran sedikit ataupun banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan menggantungkan seluruh harapannya untuk akhirat. Tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia. Bila ia makan, ia minum, ataupun membuang hajat, semuanya dikerjakan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar. Barang siapa kondisinya tidak demikian, sesungguhnya pintu ikhlas tertutup rapat baginya kecuali sedikit saja. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya perkara ikhlas. Ya. Maka orang yang betul-betul
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerangi tujuan dia dalam kehidupan ini. Jadi tujuan hidupnya itu jelas. Ketika dia hidup itu, dia tidak neka-neko, tidak bingung, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tujuannya jelas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu kenapa dia hidup di dunia ini, yaitu untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sudah sampai pada tingkatan seperti ini, maka seluruh hatinya dipenuhi dengan harapan kepada Allah. Jadi semua hatinya itu, atau hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, hatinya dipenuhi dengan harapan-harapan untuk selamat di akhirat. Maka sampai ketika orang sedang makan pun yang dia ingat akhirat, ketika sedang minum pun yang dia ingat akhirat. Bahkan melakukan aktivitas dunia apapun yang terlintas dalam pikirannya adalah akhirat, adalah untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ikhlas. Sebaliknya, kalau orang yang tidak ikhlas, ya, maka dia tidak ada kepikiran sama sekali untuk akhirat. Ya, itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, enggak mikir sama sekali akhirat, enggak takut dosa, mau lakukan maksiat apapun aman, enggak pernah rasa khawatir. Berbeda dengan orang yang ikhlas, mau berbuat dosa takut. Nanti di hari kiamat gimana? Kalau saya makan harta orang lain, nanti di hari kiamat gimana? Ini orang yang ikhlas. Sebaliknya yang tidak ikhlas, mau makan harta orang sebanyak apapun enggak takut. Kenapa? Karena enggak pernah kepikiran tentang akhirat. Yang dia pikirkan hanya gimana memuaskan nafsunya di dunia ini. Di dunia ini dia bisa menikmati apa saja. Dengan uang yang banyak dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, bisa menikmati hidup ini. Maka banyak yang tidak pikir akhirat, akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan dunia ataupun mendapatkan harta tersebut. Baik, disebutkan oleh beliau, seorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah dan akhirat, pasti seluruh aktivitas hariannya merupakan cerminan dari cita-citanya. Ya, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan akhirat, maka aktivitas itu akan tercermin dari tujuannya itu. Jadi aktivitasnya itu tercermin dari cita-citanya. Kalau yang dia cintai adalah Allah, maka ketika beraktivitas yang dia ingat Allah. Ketika beraktivitas dia menimbang-nimbang, yang saya kerjakan ini diperintahkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, atau ini dilarang oleh Allah. Ini yang selalu dia pertimbangkan, sehingga dia itu selalu ikuti rambu-rambu. Ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Itu yang selalu ada dalam semua aktivitasnya. Bahkan ketika perkara itu masih ragu-ragu, perkara yang masih syubhat, dia segera menjauh. Wah, ini saya kok masih ragu-ragu antara halal atau haram. Maka orang yang sudah cinta kepada Allah, orang yang ikhlas, maka dia segera menjauh perkara yang masih ragu-ragu. Baik, sehingga seluruhnya dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan orang yang telah dikalahkan oleh gemerlapnya dunia, derajat, pangkat dan segala sesuatu selain Allah, seluruh aktivitasnya pun merupakan cerminan dari harapan-harapannya. Tidak ada sholat, tidak ada puasa atau ibadah yang lain yang dikerjakan dengan ikhlas. Jadi kalau orang yang cintanya hanya untuk dunia, kepengennya hanya untuk kenikmatan dunia, maka bisa dipastikan ibadahnya itu, ikhlasnya bisa diukur, ikhlasnya bisa dipastikan tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu pasti akan terwujud dalam perilakunya, dalam aktivitasnya. Mungkin ada orang yang rajin sholat, tapi karena sholatnya itu tidak ikhlas, maka yang dia inginkan hanyalah gimana mendapatkan dunia. Jadi orang yang korupsi itu kadang-kala orang yang rajin sholat juga. 5 waktunya rajin, ya. Setiap Ramadan juga puasa. Gelarnya juga sudah ada gelar H, ya, gelar haji. Tapi kok masih mau korupsi, masih mau menyunati harta rakyat, yaitu bisa dipastikan ibadahnya itu ikhlas atau tidak.
Nah, karena orang yang kalau ikhlas akan tercermin dari perilakunya, ya, ada buahnya dari keikhlasan itu. Kemudian kata beliau, resep untuk ikhlas adalah memutus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu fokus kepada akhirat. Nah, ini diantara obat resep agar kita bisa ikhlas, yaitu mau nggak mau harus memutuskan kesenangan dunia. Ya, kalau masih tergoda dengan kenikmatan dunia, maka sulit orang itu bisa ikhlas. Memutus kesenangan usaha dunia, ya, usaha agar hati selalu fokus kepada akhirat. Nah, memutus kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan berusaha agar hati selalu fokus kepada akhirat. Hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Banyak orang yang telah bersusah payah untuk beramal, menyangka bahwa ia melakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, padahal sesungguhnya ia telah tertipu. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ada orang yang merasa amalannya sudah banyak, sudah mengamalkan amalan ini, amalan itu, sudah beribadah, sudah sholat, sudah zakat, sudah naik haji, sudah umroh, sudah sedekah ini dan sedekah itu, membantu orang ini, membantu orang itu, merasa dia sudah punya amalan yang banyak, ternyata dia tertipu. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa masalah ikhlas ini perkara yang sangat halus. Kalau orang itu tidak segera sadar, maka dia kadang nggak paham kalau dia itu ternyata tidak ikhlas. Yang dia menyangka ikhlas, padahal sebenarnya dia itu tidak ikhlas. Dan syaitan kadang-kala bermain di posisi ini. Perkara ikhlas perkara yang sangat halus. Perbedaan antara orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas itu karena sangat tipis, maka syaitan kadang-kala bermain-main di area tersebut. Orang menyangka ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas. Kapan ketahuannya? Sudah meninggal dunia baru ketahuan. Nah, ini bahaya. Kalau belum meninggal dunia ketahuan, alhamdulillah, dia bisa segera tobat, dia berubah, dan dia memperbaiki hatinya, ditata hatinya, diarahkan, fokuskan, ikhlas untuk Allah. Kalau belum meninggal dunia sudah sadar. Dan naudzubillah, ada yang sudah meninggal dunia baru sadar. Ini yang kita khawatirkan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan mereka yang sangat banyak itu, namun kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Baru sadar ketika di akhirat, ternyata amalannya tidak ada bobot sama sekali, bagaikan debu yang bisa diterbangkan oleh angin. Kalau sudah seperti itu mau ngapain lagi? Kira-kira dia bisa selamat atau tidak kalau nggak punya amalan yang ikhlas? Kalau dia punya amalan satu saja yang ikhlas, mungkin itu bisa menyelamatkan dia. Tapi ini sama sekali nggak ada amalan yang ikhlas. Semuanya tidak ikhlas. Gara-gara tertipu. Dan betapa banyak seperti itu. Misalkan ada orang yang setiap tahun itu selalu kurban. Jadi ketika panitia membacakan ini kurban atas nama siapa, pasti bapak itu namanya selalu disebut. Kurban atas nama bapak fulan. Ya, dengan keluarganya. Tiap tahun namanya selalu disebut oleh panitia kurban. Sampai suatu waktu atau suatu tahun tertentu uangnya tidak ada. Jadi ada uzur tertentu, uangnya dibutuhkan untuk perkara yang lebih penting, artinya dia ada kebutuhan yang mendesak sampai tidak bisa kurban. Wah, malunya luar biasa. Gimana nanti saya nama nggak disebut sama panitia? Padahal tiap tahun nama saya disebut. Nah, kalau tahun ini saya nggak kurban, gimana kata orang? Hati-hati. Berarti sudah terdeteksi. Berarti selama ini kurbannya itu untuk siapa? Untuk manusia. Nah, itu sangat halus sekali. Makanya mungkin dia berupaya cari uang ke sini, cari uang ke sana, sampai pinjam sini, pinjam sana, dapat uang. Alhamdulillah udah dapat uang hari ini, belikan kurban.
Motivasinya ternyata bukan untuk Allah, tapi motivasi dia sampai minjam uang itu untuk kurban tahun ini ternyata takut ya nama baiknya rusak. Wah, itu perkara yang sangat tipis sekali. Kalau tidak segera disadari, maka orang akan terbuai dengan itu dan dia baru sadar ketika meninggal dunia. Ternyata amalan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ya, ada sebuah contoh, ada orang yang terbiasa selalu sholat tepat waktu dan selalu sholat di shaf pertama. Jadi kata beliau, ada seorang yang selalu menunaikan sholat berjamaah di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan ia sholat di shaf kedua, lalu diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Dari sini ia tahu bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang kepadanya. Nah, kadang ada orang yang sholat di shaf pertama terus sampai suatu ketika ada uzur, dia masbuk. Ya, dia masbuk, bahkan dia telat sholatnya. Ketika dia masbuk itu, dia merasa padahal orang nggak sedang memikirkan dia, orang nggak sedang memandang ke dia, tapi dia merasa dalam hatinya itu semua mata kayak tertuju kepada saya. Malunya luar biasa. Selama ini kan saya terkenal sholat di shaf paling depan. Bahkan ketika orang mengatakan yang paling rajin sholat itu ya bapak ini, sudah disebut-sebut seperti itu, masa sekarang saya di belakang. Perasaan malunya luar biasa. Nah, di situ baru ketahuan. Ternyata motivasi dia di shaf pertama selama ini itu bukan untuk Allah, untuk pandangan manusia. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang kadangkala dihinggapi perasaan-perasaan seperti itu yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita salah niat, akhirnya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Nah, ini banyak orang yang tertipu dengan perkara-perkara seperti ini, kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah. Adapun orang-orang yang lalai darinya, kelak pada hari kiamat mereka akan mendapati kebaikan-kebaikan mereka telah berubah jadi keburukan. Ya, kebaikan yang kita anggap selama ini kalau tidak ikhlas, yang ada berubah menjadi keburukan. Bukannya menyelamatkan kita, malah menjadi sebab menyiksa kita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 47 sampai 48 ya. Wa badalahum sayi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Dan pada hari kiamat jelas bagi mereka dari Allah apa yang belum pernah mereka perkirakan. Ya. Jadi datang hari kiamat nanti terjadi kepada mereka apa yang belum pernah mereka pikirkan. Apa maksudnya belum mereka perkirakan? Yaitu mereka tidak mengira kalau amalannya itu tidak punya bobot, baru sadar ketika hari kiamat. Selama di dunia dia mengira amalannya sudah sangat baik, amalannya sudah sangat ikhlas, tapi nanti pada hari kiamat belum dia terpikirkan sama sekali, baru terbukti kenyataannya ternyata amalannya tidak ikhlas. Ini yang sebagaimana kita contohkan tadi, ada orang yang selama hidupnya beribadah tapi ternyata tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini orang-orang yang tertipu, menyangka mereka sudah mengerjakan amalan yang baik, amalan yang sangat banyak, ternyata nanti di akhirat malah jadi rugi. Ya, itu disebabkan karena kurangnya mereka ikhlas. Baik. Kemudian ada beberapa
asar ya atau perkataan ulama tentang ikhlas. Yang pertama ucapan Ya'qub ya. Ya'qub mengatakan orang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ciri-ciri ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya. Kalau kita berusaha menyembunyikan kebaikan, insya Allah itu membantu kita untuk ikhlas. Sebaliknya, orang yang sering pamer kebaikan-kebaikannya sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi ikhlasnya berpengaruh. Ya, mungkin awalnya ikhlas, tapi karena sering dipamer, siapa yang bisa menjamin kalau hati kita itu terus ikhlas? Mungkin hari ini ikhlas, tapi besok sudah tidak ikhlas lagi. Maka perlu kita berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana kita tidak suka dosa-dosa kita itu dilihat oleh orang lain, harusnya kita juga suka agar kebaikan-kebaikan kita itu tidak dilihat oleh orang lain. Disebutkan sebagian ulama itu berusaha menyembunyikan amalan mereka. Disebutkan bahwa ada seorang soleh yang berpuasa selama 40 tahun dan keluarganya tidak pernah mengetahuinya. Anaknya, istrinya tidak pernah tahu kalau dia itu berpuasa. Puasa sunnah maksudnya, selama 40 tahun. Masya Allah. Jadi dia sahur mungkin diam-diam ya. Ketika bangun mungkin dia sahur hanya minum air putih atau tidak makan sama sekali, atau mungkin makan tapi diam-diam 1 butir atau 2 butir kurma yang dia makan, sehingga keluarganya tidak ada yang tahu ketika dia sahur. Lalu sarapannya dia tidak pernah sarapan di rumah. Dia pergi ke tempat kerjanya dengan membawa makanan dari rumahnya. Ya, keluarganya menyangka dia akan sarapan nanti di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya dia tidak makan-makan, dia tidak pernah makan-makan itu makanan. Ya, dia biarkan saja makanan itu sampai pulang. Orang-orang di tempat kerjanya menyangka, wah ini dia nanti makan pas di rumah. Keluarganya menyangka dia makan di kantor atau di tempat kerjanya. Orang-orang di kantor, teman-temannya menyangka dia makan kalau sudah pulang ke rumah. Di tengah jalan dia sedekahkan makanan itu kepada fakir miskin. Jadi orang kantor nggak ada yang tahu, keluarganya yang nggak ada yang tahu. Selama 40 tahun seperti itu. Bagaimana dia menyembunyikan amalnya tersebut. Masya Allah. Disebutkan juga ada ulama salaf yang tidur satu bantal dengan istrinya, air matanya bercucuran, tapi istri di sebelahnya nggak ada yang tahu. Jadi tidur sama istrinya satu bantal, tapi istrinya nggak tahu kalau dia itu sedang bercucuran air mata karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia rahasiakan tangisannya itu. Ada ulama ya, Imam Ibrahim An-Nakhai, disebutkan Ibrahim An-Nakhai, beliau ketika di majelis atau ketika beliau pengen menangis, maka beliau menahan tangisannya itu sampai keluar cairan dari hidungnya. Orang kalau menangis itu biasanya keluar cairan dari hidung, ingusan seperti itu. Nah, ketika cairan itu keluar ya, dan saking banyak cairan itu keluar, dia mengatakan az-zukham syadid al-yaum. Pilek atau flu ini hari ini cukup berat gitu ya. Jadi alasan dengan flu. Jadi padahal air atau ingus yang keluar itu adalah karena tangisannya dia. Ada sebagian ulama yang membaca Al-Quran, ketika ada orang yang datang dia segera tutup sembunyikan mushaf yang dia baca itu. Jadi mereka berupaya bagaimana menyembunyikan amalan mereka agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara keutamaan orang yang ikhlas, yang menyembunyikan amalannya, yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'mal shimaluhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui. Kita ingat juga ada seorang salaf, seorang tabi'in, Zainul Abidin ya,
Ali bin Husain. Ali bin Husain yang selalu bersedekah di malam hari, ya. Dia membawa makanan, membawa gandum ataupun bahan makanan, dia pikul dengan pundaknya, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin di kota Madinah. Tidak ada yang tahu. Fakir miskin hanya mendapatkan bahan makanan di depan rumah mereka di setiap pagi harinya. Lalu sedekah itu terputus ketika beliau meninggal dunia. Ketika dimandikan jenazahnya, ada bekas hitam di bagian bahunya karena selalu memikul gandum atau bahan makanan tersebut. Masya Allah, ini yang harus kita usahakan, berusaha menyembunyikan amalan-amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Baik, ini ada masih banyak perkataan para ulama tentang ikhlas, namun mungkin karena waktunya terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, atau sebelum kita akhiri barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Nggih. Naik turun naik udah stabil. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada apakah kita harus mempelajari thariqah atau gimana untuk biar kita ikhlas? Dengan juga dengan istilah salafi. Istilah salafi itu adalah memurnikan Islam. Ini orang-orang terdahulu. Nah, apakah kita juga harus mempelajari salafi? Nah, padahal sekarang zaman sudah berubah. Al-Quran tidak akan berubah. Tidak harus berubah, tidak ada perubahan. Tapi terus. Nah, seperti bukan dulu, memang jangan atau dulu tidak ada akhlak terbang, tidak ada tidak ada. Beliau naik onta. Seperti itu. Nah, sekarang kan tidak ada salah terbang dan sebagainya, kapal dan sebagainya. Ini kan perubahan seperti itu. Nah, apakah seperti sapi seperti itu harus seperti itu seperti orang Al-Islam yang baik. Apakah kita harus bertarekat ya untuk jadi ikhlas ya? Kalau yang dimaksud tarekat di sini adalah thariqah. Thariqah itu kan jalan artinya. Maksudnya adalah kita harus mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, maka ini benar. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan tarekat itu adalah tarekat yang disandarkan kepada guru-guru masing-masing. Tarekat ini nyandarnya ke gurunya yang pertama kali mencetuskan tarekat tersebut. Dan biasanya tarekat itu untuk melahirkan atau untuk membuat zikir-zikir tertentu atau amalan-amalan tertentu yang itu dinisbatkan, disandarkan kepada yang pertama kali membuat tarekat itu. Naqsabandiyah disandarkan kepada imamnya. Tarekat Tijani ya disandarkan kepada imam Tijaninya. Masing-masing seperti itu. Dan tarekat-tarekat seperti ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Di zaman sahabat juga belum ada. Baru muncul di era belakangan. Dan biasanya sumber tarekat itu ternyata bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tapi rata-ratanya melalui mimpi. Gurunya bermimpi, katanya ketemu Rasulullah atau ketemu malaikat Jibril. Dalam mimpi itu diajari satu wirid, satu zikir. Begitu bangun langsung hafal, lalu dia amalkan zikir itu, ternyata khasiatnya luar biasa. Kalau dia minta apapun selalu terpenuhi. Jangan tertipu. Ya. Bisa jadi ini fitnah, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, imannya kokoh atau tidak. Jangan-jangan begitu bangun
dia mendapatkan mimpi seperti itu, dia yakin oh ini betul-betul dari Rasulullah. Akhirnya dia amalkan mimpi itu, tidak dia timbang-timbang dengan dalil. Harusnya kan ketika bangun zikir itu kita timbang dengan dalil. Contoh dia bermimpi diperintahkan ketemu Nabi, kemudian Nabi menyuruh silakan kamu amalkan zikir ini 1000 kali atau sekian ribu kali. Dan cara membacanya itu di malam Jumat, dan malam Jumatnya pun malam Jumat tertentu, malam Jumat ini Kliwon misalnya. Tempatnya pun dibatasi, tempatnya harus di dalam kamar dan harus tidak ada penerangan. Dan cari tempat yang sepi, tidak ada orang sama sekali. Begitu bangun, dia timbang-timbang dengan syariat, harusnya begitu. Jangan langsung diamalkan, harus dia timbang dengan syariat. Ada dalil enggak dari Al-Quran? Ada dalil enggak dari hadis Rasulullah? Kalau ternyata bertentangan, berarti ini keliru, ini mimpi hanya dari setan. Nah, rata-rata ternyata ada orang yang begitu mimpi langsung diamalkan, tidak ditimbang dengan syariat, akhirnya sesat. Dan itu sangat banyak. Dan itu diantara cara setan untuk menggelincirkan manusia. Dan anehnya lagi, orang mau percaya. Ketika ada orang yang menyampaikan mimpinya itu, orang kok percaya, ikut-ikutan dengan imam tersebut. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa patokan kita itu adalah Rasulullah dan juga perbuatan para sahabat nabinya. Adapun selain daripada itu, maka tidak ada yang selamat. Baik, jadi kalau yang dimaksud dengan tarekat atau thariqah itu adalah mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya sahabat, ini benar. Tapi kalau tarekat yang lain, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan juga para sahabatnya. Baik, kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, insya Allah tercapai keikhlasan, ya. Karena Rasulullah itu kan mengajarkan amalan yang betul-betul ikhlas. Contoh ikhlas itu apa? Ada dua. Yang pertama, tidak campur dengan kesyirikan. Ini kan ajarannya siapa? Ajarannya Rasulullah. Kalau beramal harus ikhlas murni, tidak bercampur dengan kesyirikan sama sekali. Yang kedua, tidak bercampur dengan riya. Beliau mengatakan, perkara yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik yang tersembunyi ataupun syahwat yang terselubung. Apa itu syahwat yang terselubung? Riya. Beribadah pengen diakui oleh orang, pengen dapat penghormatan dari orang lain. Nah, ini ajarannya Rasulullah. Kalau kita ikut ajaran Rasulullah, ya insya Allah akan tercapai keikhlasan. Begitupun para sahabat mencontohkan gimana harus ikhlas, ya. Dan mereka sangat takut, ya, ketika beramal itu bercampur dengan perkara yang tidak ikhlas. Umar bin Khattab seringkali datang kepada sahabat siapa namanya? Sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah SAW, Hudzaifah ibn Yaman, selalu bertanya, apakah saya termasuk disebut-sebut sebagai orang munafik atau tidak? Jadi khawatir amalannya itu amalan yang bercampur dengan kemunafikan, yaitu tidak ikhlas. Orang munafik itu kan tidak ikhlas. Jadi selalu bertanya kepada Hudzaifah, apakah Nabi Muhammad menyebut nama saya bagian dari orang-orang munafik atau tidak? Saking takutnya dia bercampur dengan kemunafikan. Nah, ini para sahabat. Kemudian istilah salafi ini hanya istilah untuk membedakan antara orang-orang yang mengikuti generasi salaf dengan orang-orang yang menyelisihi generasi salaf. Dan mengikuti generasi salaf dalam bidang apa? Terutama dalam bidang ibadah, bidang keyakinan, bidang agama. Adapun bidang dunia, maka tidak harus mengikuti generasi salaf. Mau pakai bis, mau pakai kereta, pesawat, silakan. Nggak harus ngikutin generasi salaf. Ini kalau perkara dunia. Namun kalau sudah ranahnya ranah agama, ranah ibadah, ranah keyakinan, kalau pengen selamat harus ikut generasi salaf. Kalau nggak ikut generasi salaf, pasti tersesat. Karena jalan satu-satunya ikuti jalan mereka. Kalau kita sudah menyimpang dari jalan mereka, berarti sudah dipastikan jalan kita ini jalan yang tidak benar. Ada dua jalan, jalan kita dengan jalannya para salaf. Kira-kira yang benar jalan siapa ini?
pasti jalan salaf. Jalan kita sudah pasti tersesat ini. Maka tinggalkan jalan kita, ikuti jalan mereka, insya Allah pasti selamat. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik umat ini kecuali apa yang pernah menjadi baik umat-umat sebelum mereka. Kalau umat ini pengen jadi baik, ibadahnya baik, keyakinannya baik, maka ikuti keyakinan orang-orang sebelum mereka, para salaf mereka. Ibadahnya juga ikuti ibadahnya para generasi awal mereka. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, pasti tidak akan selamat sudah, pasti tersesat kalau kita mau ngarang-ngarang ibadah sendiri. Karena amalan apapun, ibadah apapun sudah pasti didahului oleh mereka. Amalan kebaikan apapun sudah pasti didahului oleh para sahabat, oleh generasi salaf. Ya. Baik, adapun perkara-perkara dunia ini hanyalah fasilitas hidup ya. Namanya fasilitas hidup itu yang berbeda. Kalau ajaran agama dari dulu sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat nggak akan pernah berubah. Agama ini bakin ila yaumil qiyamah, paten dari zaman Nabi, paten sampai hari kiamat, nggak akan pernah berubah. Yang berubah itu apa? Fasilitas hidupnya saja. Kalau dulu orang pergi nggak ada kendaraan, mobil, pesawat dan seterusnya, sekarang fasilitasnya lebih maju dari sebelumnya. Adapun perkara agama, perkara ibadah, keyakinan pasti sama ya. Maka kalau pengen selamat ya ikuti generasi awal, itu saja. Kalau pengen selamat, kena paten, nggak akan pernah berubah. Sudah kayak sebuah pola yang harus kita ikuti. Kalau kita menyelisih pola yang sudah digariskan oleh Rasulullah, pasti ya berantakan sudah, nggak akan pernah lurus ya. Allahu a'lam bishawab. Terkait dengan salah ini. Ini ormas yang ada sekarang. Salah. Apakah ormas yang lain tidak ikuti salah? Kenapa? Mereka yang salah, ada salah. Gak mau ikuti, gak mau mendengarkan usapan lain selain orang salah, orangnya sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kita berguru atau kita belajar dari seorang guru, seorang ustadz, tentu kita harus pilih-pilih ya. Kita harus menseleksi seketat mungkin. Karena ilmu itu kan akan mengakibatkan pada keyakinan. Orang bisa sampai tingkat yakin karena diawali dengan pemahaman, diawali dengan ilmu, dari ilmu itulah sampai pada tingkat keyakinan. Kalau sudah menjadi tingkat keyakinan, itu membentuk dalam aktivitasnya. Nah, kita harus teliti sumber ilmu yang kita peroleh itu dari siapa. Kalau sumbernya benar, insya Allah keyakinan kita juga benar. Tapi ternyata sumbernya salah, sumbernya menyimpang, maka sudah dipastikan keyakinannya juga menyimpang. Kalau keyakinannya menyimpang, maka aktivitasnya juga pasti menyimpang. Ada orang yang sampai melukai dirinya sendiri, ada. Memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul badannya dengan benda-benda tumpul, benda-benda tajam, sampai berdarah-darah. Ada atau tidak? Kok bisa sampai seperti itu? Karena dibangun dengan keyakinan. Dia punya keyakinan. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia meyakini itu? Ya karena dia mendapatkan sumber informasi dari orang yang keliru. Mendapatkan sumber dari orang Syiah. Dan ilmunya ilmu yang tidak benar. Akhirnya timbul dalam keyakinannya kalau dia harus melakukan ini untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, maka harus lakukan ini, mukul-mukulin badan sendiri. Akhirnya dia berani pada waktu tertentu atau pada bulan tertentu, bulan 10 Syuro, hari Asyura, pukul-pukul badan. Nah, ini karena informasinya dari jalur yang keliru. Makanya berimbas kepada perilakunya, perbuatannya. Nah, itu ketika kita mau berguru, kita mau menimba ilmu, harus teliti. Jangan sampai kalau ilmu kita sumbernya tidak jelas, sumbernya keliru. Sumber yang jelas itu apa? Al-Quran, Sunnah, pemahaman generasi awal. Nah, itu sumber yang jelas. Tapi kalau sumbernya tidak jelas dari Al-Quran,
ayatnya juga tidak ada, hadisnya juga tidak disampaikan, hanya pendapat pribadi atau pandangan gurunya saja, pandangan imamnya saja. Nah, ini yang perlu diwaspada. Artinya jangan langsung terima, timbang-timbang dulu apakah benar atau tidak. Nah, karena itu bisa membentuk keyakinan kita, ya. Baik. Jadi kita dalam berguru harus selektif, ya. Sebagaimana orang kalau mau berobat itu dia nggak mau sembarangan ke dokter, dia pilih-pilih, selektif mana dokter yang spesialis, bahkan dia cari yang super spesialis, gak mau sembarangan, ya. Datang ke dokter pingin berobat, padahal di situ rumah dokternya juga berantakan, ya. Nggak ada tulis praktek dokternya, izinnya juga nggak jelas. Kira-kira dia mau berani nggak ke situ? Ya, nggak berani. Carinya yang jelas. Untuk kesehatan badan kita saja kita nyari yang jelas. Kenapa untuk kesehatan batin kita, kesehatan rohani kita nggak nyari sumber yang jelas? Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian ya, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.